Untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen, kalau kita mempelajari Alkitab, itu sebenarnya mustahil. Untuk menjadi pengikut Kristus itu sangat sukar. Orang yang berani mengambil keputusan mengikut Tuhan itu artinya dia mencemplungkan, artinya dia mengambil keputusan menyulitkan dirinya sendiri, ya. Karena mengikut Tuhan Yesus itu harganya sangat mahal sekali, harus dibayar dengan segenap hidup. Saya aja yang melayani Tuhan sekian lama melayani Tuhan, saya kadang-kadang merasa berat menjadi pengikut Tuhan, ya. Karena pengikut Tuhan Yesus dari abad pertama sampai sekarang itu nilainya tidak pernah berubah, ya. Harganya tidak pernah berubah. Abad pertama para pengikut Tuhan dia berani kehilangan nyawanya. Dia tidak menyangkal nama Yesus walaupun disiksa sedemikian dahsyat, ya. Ditaruh binatang buas yang tidak diberi makan berminggu-minggu, mereka dicapik-capik, mereka tidak menyangkal, ya. Bahkan mereka yang dibakar hidup-hidup. Itu mengerikan abad pertama. Pada zaman kekaisaran Nero dilanjutkan Kaisar Domitianus pada kekaisaran Romawi, ya. Bahkan murid-murid Tuhan semua rata-rata mati di atas kayu salib. Tapi kalau Petrus, dia matinya diterbalik karena dia mengakui, saya tidak layak mati di salib seperti Tuhan guruku. Dia mati kepalanya di bawah, ya. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah kekristenan abad sekarang ini masih sama nilainya dengan abad pertama? Sudah tentu berubah sekali, ya. Jadi penyesatan selama berabad-abad, selama bertahun-tahun itu, orang Kristen itu yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat manusia, mereka yang mengaku pengikut Tuhan, mengambil keputusan beragama Kristen, bahwa di benak mereka hanya percaya Yesus adalah Tuhan sebagai juru selamat pribadi yang telah menebus dosa-dosanya. Dia yakin banget bahwa dia pasti selamat, kalau mati dijamin masuk surga, ya. Kalau disurvei, kekristenan sekarang itu menjadi agama, ya. Padahal sebenarnya kekristenan itu sejenis spiritualitas. Tuhan tidak pernah mengajar agama. Tuhan hanya mengajar, ikutilah jejakku, teladanilah aku. Jadi menjadi pengikut Tuhan itu bukan sekedar beragama Kristen yang melakukan perintah-perintah agama, perintah-perintah yang tertulis, apalagi melakukan perintah-perintah hukum Taurat. Itu di perjanjian lama. Tetapi menjadi pengikut Tuhan Yesus itu orang-orang yang memiliki pikiran perasaan seperti Tuhan, ya. Orang-orang yang sepenanggungan seperti Tuhan. Orang-orang yang dibentuk karakternya dari manusia lama menjadi manusia baru, dari karakter dosa menjadi karakter ilahi. Ini yang berat, saudara, ya. Jadi Tuhan sudah mengingatkan di Lukas 13 ayat 23-24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesah itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi ini pertanyaan murid-murid Tuhan, hanya sedikit saja yang diselamatkan. Jadi Tuhan, berjuanglah. Jadi sebuah perjuangan. Kata Rasul Paulus, ya, aku berusaha hidup berkenan. 2 Korintus 5 ayat 9. Baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Jadi sepanjang hidup Paulus dia berusaha. Bahkan 1 Korintus 9 ayat 27, jangan sampai aku memberitakan Injil saya sendiri ditolak Tuhan. Sekelas Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus dipakai Tuhan membangkitkan orang mati, sapu tangannya bisa menyembuhkan orang, menyembuhkan yang sakit, pernah naik ke surga, ya, ke tingkat 3. Tapi Rasul Paulus,
mengakui bahwa untuk bagaimana dia diselamatkan, dia harus berusaha berkenan. Sekelas Rasul Paulus. Rasul Paulus yang menulis 13 kitab di Perjanjian Baru, dia berusaha. Jadi saudara, melalui kebenaran firman ini buat saudara dan saya sendiri adalah sebuah perjuangan hari lepas hari sampai kita dipanggil Tuhan. Bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, layak menjadi pengikut Tuhan, orang-orang yang sah, bukan anak-anak Tuhan yang notos, tapi huios, orang-orang yang anak-anak Tuhan yang diakui Tuhan. Karena Matius 22 ayat 14 sudah mengingatkan, sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Matius 10:38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan maupun kepada Mamon. Jadi pengertian ini saudara, ikut Tuhan itu harus benar-benar berani menderita. Ya, menderita ini bukan hanya tekanan ekonomi saja. Ya, mungkin kita setelah ikut Tuhan Yesus kita dibenci di keluarga, bahkan anak-anak Tuhan dulunya orang-orang yang bukan anak Tuhan ya, mereka ikut Tuhan Yesus, mereka akhirnya dibenci keluarganya, bahkan dicoret dari keluarganya, warisannya nggak dikasihi ya. Bahkan orang-orang yang ikut Tuhan Yesus dibenci ya. Kalau di pemerintahan ya, anak-anak Tuhan itu nggak dikasih kedudukan. Kalau dia menjadi kedudukan tinggi, dia harus melepaskan kepercayaannya. Tapi rata-rata orang karena jabatan, kedudukan, karena harta, dia melepaskan jabatannya, menjual nama Tuhan ya. Jadi Tuhan Yesus sudah mengingatkan, Matius 10:37, barang siapa yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi mengikut Tuhan Yesus itu membayar harga segenap hidup, bisa mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, pasti mengasihi pasangan hidupnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti bisa mengasihi orang tuanya ya. Kalau orang mengasihi Tuhan, pasti kerjanya jujur ya. Dia berani mengembangkan bakat potensinya. Orang yang mengasihi Tuhan itu kerjanya pasti rajin, ulet, tidak mudah menyerah, pantang menyerah. Orang yang mengasihi Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, pasti di mana-mana menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan. Urusan uang, urusan memanusiakan, urusan keluarga pasti beres ya. Jadi saudara, mengikut Tuhan, barometernya Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukan, dialah mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan dirinya kepadanya. Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku mengasihi dia, dan kami datang kepadanya dan diam bersama-sama dia. Jadi kalau orang-orang menjadi pengikut Tuhan itu barometernya itu melakukan menuruti firman Tuhan, dan Bapa dan Tuhan Yesus itu datang kepada kita, diam bersama kita, sebuah kesatuan ya. Jadi saudara, kita sudah memasuki zaman akhir. Kita kalau survei, kita menemukan anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan sejati itu sudah jarang. Sekalipun mereka sudah rajin ke gereja, rajin ibadah setiap minggu, sekalipun mereka menjadi aktivis, menjadi pelayan Tuhan, bahkan menjadi seorang hamba Tuhan, itu tidak jaminan mereka menjadi pengikut Kristus. Dilihat dari perilakunya,